kita lanjut ke peserta selanjutnya yang bernama Muhammad Yogi Saputra. Yogi Saputra, beri tepuk tangan untuk peserta berikutnya teman-teman semua. Oke, masih dengan jubah warna hijau. Luar biasa. Oke. Oh, semangat sekali ya. Ayo. Baik, banyak ini calon-calon kiai sekarang. Ini calon ustaz. Alhamdulillah. Amin. Dai. Oke. Baiklah. Baiklah untuk teman-teman, mari kita sambut atau kita menampilkan Muhammad Yogi Saputra. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum bitahiyatil Islam, tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Banyak bergadang kurang tidur, kurang darah sakit kepala. Ayolah kawan kita bersyukur kepada Allah. Kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah atas rahmat dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesehatan, keimanan, dan kesempatan serta kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah mubarakah ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Kulil Anam Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman yang terang menerang ini, yakni di Inul Islam. Dewan juri yang adil dan bijaksana, hadirin rahimakumullah. Ikhwani wa akhwati fillah, pada hari ini saya akan berbagi mengenai salah satu hikmah dari puasa yang kita laksanakan adalah melatih sikap sabar. Sabar berasal dari bahasa Arab sabara yasbiru, yang berarti menahan. Arti dari kata menahan cukup luas, senada dengan arti puasa yang berarti menahan. Saat seseorang berpuasa, maka dia harus bersabar dalam menahan hawa nafsunya, keinginan untuk makan maupun minum dari subuh hingga waktu maghrib tiba. Sabar dari segala yang bisa membatalkan puasa, bahkan yang bisa membatalkan pahala puasa. Sabar juga dapat terlihat dari perilaku tidak emosi dan tidak membalas perbuatan jahat orang lain. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sabar dan salat. Allah dekat dengan orang-orang yang sabar. Demikian ceramah saya yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, penuh energi sekali ya penampilan yang baru-baru kali, luar biasa. Dan makin semangat, makin kita melangkah makin semangat juga pesertanya tentunya. Mulai ke bawah semakin banyak peserta, Semakin semangat, semakin energi sekali. Oke teman-teman semua. sampai urat-urat keluar. Ampun sekali ya. Untuk nggak keluar di luar ya. Iya. Jadi sebentar minum deh, cepat-cepat. Bahaya. Jangan puasa. Maksudnya sepas-buka. Aduh. Karena bahaya. Sudah parah tadi soal. Oke, baiklah.
kayaknya kita melangkah ke peserta berikutnya nih kayak judul lagu ya, bukan judul kayak lirik lagu. Maulana, palsu. Mohon maaf ya, bener bukan penyanyi nih. Oke, kita melangkah ke peserta berikutnya ada Asgaf Maulana. Kamu tahu untuk Asgaf Maulana? Wah, gila dia sosok Asgaf Maulana. Masya Allah. Silakan. Udah mirip. Ini udah mirip Pak Ustadz ya, cuma wah, Masya Allah. Oke, inilah dia sosok Asgaf Maulana. Dia adalah duta untuk duta untuk baca-baca. Ini lagi lomba yang cilik kan. Oke, pemirsa kami di rumah dan teman-teman peserta semua, mari kita sambut penampilan dari Asgaf Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Dewan juri yang saya hormati, ahwan-ihwan yang sama berbahagia, setetes embun, seuntai tasbih, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, nikmat sehat kepada kita semua. Solawat bertangkaikan salam, marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan juri yang terhormat, ahwan-ahwin muda dan panitia penyelenggara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya Asgaf Maulana akan menyampaikan sebuah kultum yang berjudul Hikmah Puasa pada Bulan Suci Ramadan. Ahwan-ihwan muda, apa hukum puasa pada bulan Ramadan? Wajib atau sunnah? Betul. Hukum puasa pada bulan suci Ramadan adalah fardu ain, yang artinya wajib bagi tiap-tiap muslim. Hal ini didasarkan oleh surah Al-Baqarah pada ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Penjabaran dari ayat tersebut adalah mengandung 10 hikmah puasa. Namun, pada kesempatan kali ini, saya hanya akan menyampaikan 4 dari 10 hikmah tersebut. Ahwan-ihwan rahimakumullah. Hikmah puasa yang pertama adalah menaikkan derajat takwa seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara umum, hikmah puasa memang dapat menaikkan derajat takwa seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tercantum pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Yang kedua, jadi lebih qanaah. Qanaah adalah rela atau menerima takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
seperti situasi pada bulan Ramadan tahun kemarin. Kita pasti merasakannya, bukan? Iya. Kita tidak dapat beraktivitas normal, baik di masjid, rumah, dan sekolah. Ya kan, Bang Gona? Ya. Hikmah puasa yang ketiga adalah dapat saling berbagi. Belajar berbagi antar sesama dengan merasakan lapar atau tidak makan dan minum seharian diharapkan dapat membuat seseorang berempati dan peka terhadap orang kurang mampu ataupun kelaparan, sehingga alangkah baiknya kita menyantuni anak yatim piatu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memberi makan orang berpuasa hingga kenyang, maka Allah akan memberikannya segelas dari telagaku, di mana segelas air dari telaga tersebut akan membuatnya tidak pernah haus selama-lamanya hingga ia masuk ke surga. Hikmah puasa Ramadan yang keempat, selalu berusaha menjadi lebih baik. Dalam keadaan berpuasa, secara tidak sadar kita akan selalu ingin berbuat baik dan berbuat baik dan menjauhi apa yang dilarangnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap pahala, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Kesimpulannya, yang pertama, meningkatkan derajat takwa seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, lebih qanaah. Yang ketiga, dapat mengontrol hawa nafsu. Yang keempat, membuat kita lebih sabar. Dan yang kelima, dapat membentuk kedisiplinan diri. Demikianlah hikmah puasa yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Tetap patuhi protokol kesehatan pada saat bulan Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya, Maul Asgam Maulana. Silakan turun deh. Ya, calon-calon dai masa depan. Amin. Luar biasa. Banyak di sini semuanya calon ya, semua peserta tadi calon ya. Iya. Dan akan menjadi. Oke. Sedikit informasi pemirsa, kami ucapkan terima kasih kepada sponsor Bakpul Ramadan 2022 yakni Honda, Astra Motor, Sosro, Geraha Media Telkom, Nestle, Gudang Garam dan Surya Ration. Ya, dan untuk sponsor untuk lombanya kita ini yaitu Harry Parfum, Paragon, PT Arabsia Tour and Travel, dan Melmo Parfum. Oke, bertepuk tangan untuk sponsor kita yang mendukung kegiatan kita sampai tanggal 28 April 2022. Daulah tetap istiqomah. Iya, oke, kayaknya kita lanjut lagi peserta berikutnya ya. Kita lanjut lagi peserta berikutnya. Ada Dani Suara Hidayat. Ini Suara Hidayat. Oke, luar biasa. Inilah dia sosok Dani Suara Hidayat memakai peci. Wah. Subhanallah. Ini nomor 12 atau 12 tahun umurnya? Nomor 12. 12 ya? Oke, agak maju. Oke. Baiklah seluruh penonton dan pemirsa yang ada di rumah, inilah dia penampilan ke-12 kita. Ya. Atas nama Dani Suara Hidayat. Selamat menyaksikan.
kita umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para dewan juri yang arif dan bijaksana, teman-teman, hadirin hadirat yang berbahagia. Nama saya Dan Suara Hidayat, siswa kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah, akan menyampaikan uraian hikmah tentang 8 keutamaan puasa. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat bertatap muka di bulan yang penuh rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, yakni bulan Ramadan. Salah satu ibadah khas di bulan Ramadan adalah puasa. Rukun Islam ketiga yang hanya ada di bulan Ramadan ini banyak sekali keutamaan. Apa saja? Ini 8 keutamaan puasa yang luar biasa. Setiap ibadah pasti memiliki keutamaan masing-masing. Demikian pula dengan puasa Ramadan yang telah diwajibkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Keutamaan puasa yang pertama adalah pahalanya tidak dibatasi. Jika ibadah lain telah disebutkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala puasa akan langsung diberikan Allah tanpa diberitakan terlebih dahulu berapa batasan pahalanya. Yang kedua, bau mulut orang berpuasa akan harum. Meskipun manusia tidak menyukai bau mulut orang yang berpuasa, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik dan lebih harum daripada minyak misik. Yang ketiga, 2 kegembiraan. Keutamaan puasa yang berikutnya adalah orang yang berpuasa akan memiliki 2 kegembiraan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya orang yang berpuasa memiliki 2 kegembiraan. Ketika bukanya, dia senang dengan bukannya, dan ketika bertemu Tuhannya, dia senang dengan puasanya. Muttafaq alaih. Yang keempat, ibadah ini tidak ada bandingannya. Salah satu keutamaan puasa adalah ibadah ini tidak ada bandingannya. Hal itu disabdakan Rasulullah SAW ketika menjawab pertanyaan Abu Umamah tentang amal yang paling utama. Dari Abu Umamah bahwa ia bertanya kepada Rasulullah SAW, amal apakah yang paling utama? Beliau menjawab, berpuasalah, sesungguhnya itu tidak ada bandingannya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Yang kelima, masuk surga. Keutamaan puasa yang ini adalah masuk surga. Yang keenam, puasa adalah perisai. Puasa adalah perisai, yakni perisai dari perbuatan buruk dan perisai dari api neraka. Mengenai keutamaan puasa ini, Rasulullah SAW bersabda, puasa adalah perisai. Jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, maka jangan berbicara keji dan berteriak-teriak. Jika ada orang yang mencercanya atau memeranginya, maka ucapkanlah, aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketujuh, puasa adalah pengantar syahwat. Jika belum mampu menikah, hendaknya puasa pinter.
Salah satu keutamaan puasa adalah mengatur syahwat. Itu juga merupakan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika yang kedelapan, menjauhkan dari neraka. Di antara keutamaan puasa adalah menjauhkan dari neraka. Satu hari puasa setara dengan menambahkan 70 musim dari neraka. Di antara 8 keutamaan puasa ini, semoga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman yang dirahmati Allah, saya dari suara berbicara di depan bukan karena saya lebih baik, tetapi hanya sekedar mengingatkan dalam kebajikan. Semoga terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf bila ada kesalahan karena saya masih dalam tahap belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dari suara hidayah, luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali nih kata-katanya tadi ya. Dia bilang katanya kalau belum bisa menikah disuruh puasa. Iya. Jadi yang belum menikah puasa memang. Puasa sama-sama depan. Ya. Oke. Oke, kemudian kita melangkah ke peserta berikutnya kak ya. Peserta Ada berikutnya, siapa kak? Alia Nurul Alaisya. Iya. Kepada Alia Nurul Alaisya kami persilakan ke atas panggung. Tadi sudah banyak cowok yang tampil, sekarang coba lagi. Cewek lagi.